Dan lebih efisien lagi kalau disatukan seperti ini Mas, tidak dipisah. Oh, itu indukannya tetap Dia akan lebih pertumbuhannya optimal untuk anakannya gitu ya, karena tidak juga mengalami stres kan. Indukannya juga tidak mengalami stres. Terus anakannya yang dipisah juga tidak mengalami stres. Nah, juga tanpa lampu juga, tanpa penghangat juga. Ya. Bawahnya pakai sekam ya? Bawahnya pakai sekam. Lebih efisien, lebih irit juga ya, nggak pakai lampu. Nggak pakai lampu. Nanti kalau dipisah setelah umur berapa ya bro? Kalau saya 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu baru dipisah baru ya? Dipisah. Dipetot gitu ya? Kalau karena banyak gini Mas, yang namanya betina yang baru menetas terus dipisah, kebanyakan itu mengalami stres. Kalau stres lama dan tidak mau digawin nggak masalah, tetapi bahayanya itu kalau dia itu mengusir betina yang masih mengeram ini. Oh, ngerusui. Itu yang bahaya. Iya, itu. Siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sway, dan pertemuan kali ini kita berkunjung ke kandang milik Pak Usman atau Kang Usman ya, yang berada di bilangan Semawung Kembaran, Kuto Arjo. Nah, di sini uniknya adalah Pak Usman ini menerapkan teknik peternakan yang bisa dikatakan konvensional ya, tidak membutuhkan banyak peralatan. Dalam hal ini contohnya seperti listrik, dia tidak begitu banyak menggunakan listrik karena sistem pemeliharaan atau perawatan anakan entoknya dibiarkan secara natural gitu ya. Si anakannya itu ditetaskan secara alami, kemudian setelah menetas juga masih dicampur dengan indukannya selama kurang lebih 2 minggu gitu ya, sehingga anakan ini tidak perlu dengan pemanas atau menggunakan kotak ajaib dengan lampu gitu. Kemudian untuk populasi entok yang dipelihara juga cukup unik ini. Jadi perbandingannya 1:1. Jadi dari 10 ekor betina, dia juga memiliki 10 ekor pejantan dengan jenis yang cukup beragam, sehingga fertilitasnya cukup terjaga ya, karena satu indukan bisa dikawini beberapa pejantan dengan varian jenis yang berbeda, sehingga satu tetasan itu bisa menghasilkan banyak jenis entok. Ada rambon, ada dragon, bahkan ada mile dan lain-lainnya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita simak video ini, pantengin terus dan tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya tetap dapat update video terbaru dari kami. Bocor napa enggal nih Pak? Diantem apa jenenge uwit, oyote di sondol dari bawah, jadi pecah. Ini kemudian di anu nggih. Luas banget ini. Wah, umum entoknya gede-gede. Oh, berapa ini Pak? 4 kali 2 meter ada. Lebarnya, luasnya. Kolamnya. Oh ya. Kolamnya merikon 3 meter bunjul 170. Oh, oke. Alah, asal-asalan. Kolam entok wae. Mas, kalau ini di tempatnya Pak siapa ini namanya? Pak Usman. Pak Usman ya? Masih tidak terlalu jauh dari kandang jenengan? Iya. Masih di Semawung Kembaran. Ya. Nah, ini untuk varian entoknya ini apa ini Mas? Entok apa ini Mas? Untuk varian entok, memang Pak Usman itu dari awal itu dia tidak menghiraukan yang namanya jenis ya. Karena dia kan fokusnya untuk pertumbuhan mintian supaya cepat panen seperti itu. Biasanya kita memanen di usia 8-9 bulan. Harapan Pak Usman ini dengan ternakan entok yang mungkin bisa dilihat, ini ada pacekan dragon full ya. Dan ini ada jeblosan mile juga, di sana juga ada seperti itu, banyak berbagai macam warna. Ini bisa dipastikan Pak Usman tidak terpengaruh dengan yang mana jenis. Yang harus dikejar adalah pertumbuhan anakan atau mintian anakannya ya, seperti yang sudah tergambar di sini ya, dengan jumlah bobot yang begitu besar dan panjang. Ini target Pak Usman nanti ketika anakan dari hasil kandangnya itu usia 5-6 bulan sudah bisa
jual. Bisa dijual gitu ya. Berarti bisa dikatakan ini peternak pembibitan gitu ya. Peternak pembibitan Untuk Peternak menjual pembibitan. DOE-nya ya. Iya, untuk dijual DOE-nya. Jadi pacak-pacak ini tetap dipertahankan di sini, nggak Tetap dipertahankan. tidak dijual ya. Tidak. Dengan berbagai jenis ras. Ini ada dragon, bledosan milih, Iya, dan besar-besar nih Om. besar-besar. Dan untuk kandang nih Mas, sedikit review kandang terkait manajemen kandang. Berarti Pak Usman sudah menerapkan kandang terbuka dan tertutup ya ini ya? Iya, kandang terbuka dan tertutup. Oke, terus kemudian di dekat jalan ini, Dekat jalan. Istilahnya. Ini sebenarnya sangat strategis sekali untuk pemasaran ya. pemasaran, Jadi tinggal kalau lihat-lihat, wah ada endok. Ada gitu endok ya. dia minggir, banyak sekali kok. Dia minggir. Kebetulan Pak Usman ini juga ahli gigi. Oh gitu. Ya, jadi pasien-pasien yang dia tangani Oke. begitu menunggu pasien yang ada di dalam itu pasti ke sini lihat kandang, lihat. Iya, Jadi iya. cepat untuk diberikan. Siap. pemasarannya Ini salah satu strategi pemasaran. Artinya gini Mas, memelihara endok tidak harus di belakang rumah gitu ya. Tidak harus di belakang rumah. Ini populasinya ada berapa Ki Om? Ono berapa ya, Bro? Jumlahnya piro kabeh? 27. 27 induan ya. Untuk anakan hasil tasannya banyak. Tetasannya pakai mesin opo manual? Manual. Ya. Boleh Mas, lihat Mas. ke dalam Pak. Mabu tapi Mboten nopo-nopo. Nah, ini masih ngawin terus ini Mas. Wah, ini beda indukan tadi yang dikawin bukan ini. Jadi mungkin gini Mas, yang perlu disadari oleh teman-teman, kadang jumlah komposisi jantan dan betinanya ini pilih-pilih ya. Oh ya. Kadang komposisi 1 jantan 5 betina, ya toh. Terus 1 jantan 3 betina, 1 jantan 4 betina. Kalau di kandang sini enggak, jumlah populasi betina dan jantannya ini 1:1. Malah gitu ya. Iya, untuk Banyak jumlah basongnya ya? jantan 10, betinanya 13. Oh, itu pertimbangannya mungkin Untuk meningkatkan fertilitasnya jadi jadi keren ya. seperti ini tadi, Nih. kawin dengan ini kan, pindah kawin lagi dengan jantan yang lain, pindah lagi kawin lagi dengan jantan betina yang lainnya. lain. Oh, yang anunya betinanya. Iya, betinanya. Oh iya, gitu. Mungkin kalau ini katakanlah produktivitas jantannya kurang, nanti akan ditambal dengan yang lain seperti itu. Dan ini terbukti Mas, hasil tasnya bagus-bagus banget. Padahal cuman manual ya, dia tidak menggunakan mesin. Pak Usman tidak menggunakan mesin, ini ya. tapi semua lah ini. Mau pakai lampu. baru menetas. Ini baru menetas. Ini baru menetas, hasilnya seperti ini. Ini masih bertelur semua tuh. Mengeram, Kok bertelur? Mengeram semua tuh. mengeram semua, dan ini masih angkatan mengeram. Dan cukup gini aja, udah Sangat luar biasa. sederhana sekali ya. Dan ini Malah coba dilihat nyaman mereka. hasil telasnya nih. Tuh, tetasannya banyak banget Bos. Nyaris tidak ada telur yang tidak jadi. Semua jadi di sini. Berarti fertil ya. Fertil. Fertilitasnya tinggi banget karena jantannya memang Banyak. bandingannya 1:1. 1:1. Oke. Kemungkinan banyak yang mengira ya kalau ternak entok itu boros kalau kita melihara lebih banyak jantannya. Karena kita berpikirnya betina itu lebih menghasilkan. Padahal kalau betinanya banyak pun dengan jantan yang terbatas, itu tidak mampu jantannya untuk mengawini entok betina yang lebih banyak jumlahnya. Oh gitu. Dan untuk pakan, kenapa Pak Usman kok tidak mengeluh ya dengan harga pakan yang semakin tinggi? Pak Usman juga menggunakan pakan alternatif. Oh, pakai pakan alternatif ya Pak? Iya. Sampai habis tuh. Satu hari. 1 hari. 1 kali Pemberian pakan tetap 1 hari ya? Sehari. Oh. banget kan ya. Nah, Dia udah tembok ya. udah di sana untuk meracikan pakannya. Oh, sudah di langsung ya Pak? Sudah Dikasihkan gitu. Udah. Kalau ngasihkan biasanya sore hari. Itu efisien banget ya. bagus. Serat kasarnya sangat tinggi Mas. Pemberian tebok itu serat kasarnya sangat tinggi sekali. Wah, ini manajemen pakannya yang diterapkan oleh Pak Usman. Bisa dilihat. Pakai apa ini? Tebok pisang. Oh, ini gedok bok pitang yang sudah dirajang. Sudah dilayukan terlebih dahulu, terus dirajang. Tuh.
pakai ramuan rese untuk pengganti konsentrat. Untuk pengganti konsentrat yang mahal itu, Yang mahal. terus kemudian pakai gedebok pisang, pakai bekatul tapi ya Pak, tepat Pakai. ya? Pakai. Ini bekatul. Bekatulnya Bekatul. Oke. ya. Wah, tuh produktivitasnya ya. Tingkat fertilitasnya itu yang saya herankan di kandang sini itu. Karena Bagus banget. ya itu Jantannya jantannya 1:1. 1:1. Gitu. Tuh Racikan pemberian pakan. pemberian racikan pakannya ini pakai masih konsentrat untuk anak yang kecil ya Pak ya. Yang kecil-kecil. Full or masih. Ada 16 ekor cukup segitu aja dah. Dan lebih efisien lagi kalau disatukan seperti ini Mas, tidak dipisah. Oh, itu indukannya tetap. Dia akan lebih pertumbuhannya optimal untuk anakannya gitu ya, karena ngaruh tidak juga ya? mengalami stres kan. Oh, Indukannya juga tidak mengalami stres. Terus anakannya yang dipisah juga tidak mengalami stres. Nanti kalau dipisah setelah umur berapa ya Bro? Berapa nek? 1 minggu dipisah. siap nih. 5 hari. Hari ini Pak. Nah, itu. 5 Enggak, kalau dipisah umur berapa? Kalau saya 2 minggu. 2 minggu. minggu baru dipisah Baru ya. dipisah. Dipekot gitu ya, Ya. kalau hasil. Karena banyak gini Mas, yang namanya betina yang baru menetas terus dipisah, kebanyakan itu mengalami stres. Kalau stres lama dan tidak mau dikawin nggak masalah. Tetapi bahayanya itu kalau dia itu mengusir betina yang masih mengeram ini. Oh, Dia usir, ngurusui. ngurusui. Itu yang bahaya. Iya, iya, Gitu. iya. Siap. Oke. Makanya dengan adanya seperti ini juga tanpa lampu juga, tanpa penghangat Oh, juga. ya. Bawahnya efisien. pakai sekam ya. Bawahnya pakai sekam, Lebih efisien, Lebih lebih efisien. irit juga ya. Ya. Nggak pakai lampu. nggak pakai lampu. Tapi tetap harus ada indukannya yang memberi kehangatan buat anak-anaknya. Alhamdulillah ini Mantap. Wah, ini indukan kok berapa? satu itu. Satu jadi 23. 23. Iya. Berarti terbukti ya, Iya. memang ya kalau fertilitasnya tinggi. Heeh. Tapi jangan dilihat indukannya, pasti kurus. Mengeram. Rambonnya apa Om? Iya, banyak rambunnya ini. Rambon terus ini ya karena ini Iya. jantannya banyak sih. Iya. Tuh, Jantan banyak, terus jumlah telur juga banyak. Dan pakan hanya gedebok pisang dicampur dengan bekatul dan dicampur dengan kepala ikan asin. Ternyata jumlah telurnya juga banyak produktivitasnya ya. dan fertilitas telurnya juga bagus karena kan jantannya 10, betinanya 13. Mantap nih. Ini ya tidak perlu terlalu ribet untuk memelihara entok. Buktinya seperti ini aja sudah sangat menghasilkan. Ya.